Pelajaran 2. Sebelumnya, kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa Pagi ini, Pak Made dan keluarganya melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Baik, berdasarkan teks yang sudah kamu baca, isilah grafik berikut. Mari kita isi. Ya, di sini ada grafik. Berdasarkan teks tadi, apa saja kita akan memasukkan sesuai dengan judulnya atau kategorinya. Ada keberagaman, kerjasama, manfaat kerjasama. Dalam bacaan tadi, keberagamannya ada agama, budaya, suku, bangsa. Kerjasamanya saling membantu, bahu-membahu, saling mendukung. Bahu-membahu, apakah kalian mengerti? Ya, bahu-membahu sama artinya dengan saling menolong atau saling membantu. Manfaat kerjasama, pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjalin, memperkuat persatuan dan kesatuan. Betul. Kita lanjutkan. Setelah kamu mengisi grafik di atas, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Namanya kerjasama pasti dilakukan bersama-sama. Kalau dilakukan sendiri namanya bukan kerjasama, tapi kerja individu atau kerja mandiri. Lalu apa manfaat kerjasama? Ya, manfaat kerjasama itu banyak ya. Antara lain, cita-cita, target, tujuan, maupun keuntungan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. 2. Memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. 3. Pekerjaan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah. 4. Pekerjaan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih cepat selesai. 5. Membiasakan diri menjadi pribadi yang ekstrovert dan gemar bekerja sama. Selanjutnya, menumbuhkan rasa persaudaraan lebih erat.
Melatih diri sendiri menjadi lebih menghargai orang lain. Melatih pribadi untuk menghargai perbedaan dan melatih pribadi untuk dapat mengeluarkan pendapat, saran, dan kritik. Ya, kalian sudah melakukan kerjasama pada saat kalian belajar. Baik itu belajar kelompok di rumah atau di rumah teman kalian, yang biasanya ada tugas yang diberikan oleh guru, ataupun kerjasama di sekolah. Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Ya, cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Dengan menghargai perbedaan, agar perbedaan yang ada seperti keanekaragaman budaya, suku bangsa, dan agama di Indonesia dapat menimbulkan keharmonisan dan kedamaian sehingga dapat bekerjasama dengan baik serta menghindari konflik dan pertentangan. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Ayo mengamati. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat berikut. Ya, di sini ada. Nah, kalian lihat atap dari rumah adatnya. Sudut lancip, sudut tumpul. Kali ini kita akan belajar mengenai sudut. Masih ingatkah dengan materi di kelas 3? Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Jadi, sudut itu terdiri dari titik sudut dan kaki sudut. Ya, jenis-jenis sudut. 1. Sudut siku-siku adalah suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Lihat di gambar seperti itu. 2. Sudut lancip. Sudut lancip disebut dengan sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat atau antara 0 sampai 90 derajat. Berarti kurang dari 90 derajat ya maksudnya di sini. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Berarti besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kalau dia kurang dari 180 berarti sudut tumpul. Ya. Di situ ada contohnya. Bagaimana cara mengetahui besar sudut? Ya, kita bisa menggunakan penggaris busur. Lihat di sini.
Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan, ya itu gambarnya. Satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat. Seperti gambar berikut. Ya, kalian siapkan penggaris busurnya. Ya, kita lihat di situ penggaris busur. Nah, di setiap ujungnya, setiap sisinya ada keterangan huruf ya, A, B, C, D, E, dan O. Ya, patokannya, titik sudutnya adalah huruf yang berada di tengah. Lihat, sudut, lambang sudut AOB besarnya 45 derajat. Kita lihat huruf A, huruf O, dan huruf B. Dia membentuk sudut kan? Nah, besarnya berapa? Di situ di penggarisnya. Kaki sudutnya di angka 0 dan kaki yang satunya di angka 40 lebih, di tengah-tengah antara angka 40 dan 50. Berarti itu jaraknya 5 ya. Berarti 40 ditambah 5 sama dengan 45 derajat. Baik, kita ukur lagi. Sudut COD. Kita cari huruf COD. Ya, kita lihat apakah membentuk sudut? Ya, membentuk sudut. Berapakah? Ya, dihitung di situ. Sama ya, 45 derajat. Kita lihat sudut BOC. Sama juga 45 derajat. Sudut DOE, kita cari huruf D. DOE ya. Dari angka 0 sampai angka 40 lebih ya, antara 40 dan 50. Itu di tengah-tengahnya, berarti jaraknya 5, berarti 45 derajat ya. Semua sudut ini besarnya 45 derajat. Satu penggaris busur dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian sudut ya. Setiap sudut besarnya 45 derajat. Mengapa bisa pas? Karena satu penggaris busur itu 180 derajat. Kalau dibagi 2 jadinya 90 derajat. Kalau dibagi 4, 45 derajat. Oke, kita lihat yang pertama. Yang sebelah kiri atas itu 45 derajat, sebelah kanan atas 90 derajat, sebelah kanan bawah 180 derajat. Sebelah kiri bawah tidak terlihat garisnya, garis sudutnya. Nah, kita lewati saja. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur terletak di titik sudut B. Dan alas busur berimpit dengan sisi BA. Perhatikan gambar berikut. Ya, cara mengukur sudutnya, kalian letakkan penggaris busurnya, titik pusat busurnya ya, yang tengah-tengah ya, titiknya. Ya, titiknya di situ di gambarnya ada huruf B di situ. Nah, kalian letakkan tengah-tengahnya titik pusat busurnya di titik B, titik sudutnya. Kemudian garisnya angka 0-nya diluruskan dengan kaki yang bawah. Nah, setelah itu kita ikuti kemanakah angkanya atau dimanakah garis itu menempati angka.
garis kaki sudutnya ya, menempati angka berapa? Ya, dari 0 sampai berapa? Dari 0 sampai 60. Betul. Berarti besarnya 60 derajat. Kita menggunakan skala bagian dalam bentuk kita menggunakan skala bagian dalam untuk menentukan ukuran sudut ABC. Kita lihat bahwa sudut tersebut berukuran 60 derajat. Kita tuliskan besar sudut ini sebagai berikut. Sudut, nah simbol sudut ya, seperti itu. Sudut ABC sama dengan 60 derajat. Kita lihat lagi di gambarnya, ya. Kita lihat hurufnya. A, B, C. Titik sudutnya yang di tengah, huruf yang di tengah ya. Berarti sudut ABC sama dengan 60 derajat. Paham ya? Sekarang lihatlah benda-benda di sekitarmu. Temukan 5 benda yang mempunyai sudut. Ukurlah besar sudutnya dengan menggunakan busur. Perkirakan dahulu sebelum kamu mengukurnya. Contohnya di sini ada ujung buku. Ujung buku memperkirakan, jadi itu diperkirakan terlebih dahulu ya. Oh, itu ujung buku, kira-kira besar sudutnya itu 90 derajat. Tulis di situ, diperkirakan dulu. Setelah itu, besar sudut hasil pengukuran, kalian ukur. Setelah diperkirakan, kalian ukur. Nah, ternyata setelah kamu ukur 90 derajat juga ya, kalian tulis di situ. Nah, jenis sudutnya adalah sudut siku-siku. Misalnya apa ya? Misalnya kalian punya ujung penggaris segitiga misalnya. Perkiraan itu ujung penggaris segitiga adalah 60 derajat. Kalian tulis 60 derajat. Nah, setelah diperkirakan diukur pakai penggaris busur. Setelah diukur, wah ternyata perkiraannya betul. Nah, kalian tulis itu 60 derajat. Jenis sudutnya tumpul. Jadi perkiraan dengan besar sudut belum tentu sama ya. Iya. Ya, tuliskan 5 benda. Mencetak sudut. Temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama. Gambarlah sudutnya. Misalnya, nama bendanya ibu punya bingkai foto, besar sudutnya 90 derajat. Ya, gambar sudutnya digambar di situ. Digambar sudutnya saja, bukan digambar bendanya ya. Apakah sudut gambar berikut sama besar? Sudut A dan B. Ya, ini bisa diukur dengan penggaris busur. Mana yang sudutnya lebih besar? Sudut A atau sudut B? Wah, itu kelihatan ya. Sudut B lebih besar dari sudut A. Apa yang mempengaruhi besar sudut? Besar sudut dipengaruhi oleh jarak antara kaki-kaki sudut. Jika jaraknya besar, nilai sudut juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika jaraknya kecil, maka nilai sudutnya juga semakin kecil. Besar sudut dipengaruhi oleh bukaan kaki-kakinya. Besar sudut tidak dipengaruhi oleh panjang sinar garis. Jadi besarnya dipengaruhi oleh bukaan kaki-kakinya. Maksudnya bagaimana? Kaki sudutnya ketika dia lebar, bukaannya lebar, berarti sudutnya besar ya. Tapi kalau dia sempit, ya pasti sudutnya kecil.
Selain kita dapat menemukan sudut sekitar kita, bangunan di sekitar kita termasuk tempat ibadah juga terdapat sudut. Sudut-sudut yang ada menjadikan ciri khas tersendiri, keberagamannya semakin menjadikannya unik. Ayo berkreasi. Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian Bungong Jempa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Kamu akan dibagi dalam kelompok. Ya, tari Bungong Jempa dilakukan secara berkelompok. Ya, formasinya seperti ini. Formasi gerakan A, formasi gerakan B, formasi gerakan C, formasi gerakan D. Selesai.